Halo para penggemar fisika, pada video ini saya akan membahas lanjutan dari Siap-Pas. Nah, ini materinya adalah hukum Newton dan gravitasi. Soal-soal ini adalah soal-soal prediktif. Nomor 1, sebuah balok dilepas di puncak bidang miring seperti tampak pada gambar. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar bidang miring adalah berapa? Kita jawab. Caranya kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok ketika dia meluncur turun ya. Bidang miringnya ini licin, jadi balok itu punya berat, kemudian ada gaya normal ya. Nah, gaya beratnya ini saya uraikan. Untuk komponen yang sejajar bidang miring itu adalah W sin 30 derajat kemiringan bidang. Nah, sedangkan yang tegak lurus W cos 30 tapi tidak saya tulis di situ ya. Nah, terus kemudian ini kan baloknya meluncur turun, jadi percepatannya turun seperti ini. Kemudian jarak tempuhnya ini adalah 10 meter. Kok tahu? Karena ini 30, yang ini tingginya 5. Ini kan segitiga siku-siku ya. Sin 30 itu kan setengah. Depan dibagi dengan miring. Depannya 5, miringnya 10. 5 bagi 10 kan setengah. Sesuai dengan sin 30 yaitu setengah. Oke, nah sekarang kita pakai sigma Fm kali A untuk mencari percepatan dari balok yang meluncur turun ini. Sigma F-nya adalah W sin 30 itu ya. Nah, sama dengan M kali A, kita uraikan W-nya M kali G kali sin 30 sama dengan M kali A, M-nya kita coret. Sehingga A-nya G sin 30. G-nya kalau tidak tahu dalam soal dianggap 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat, sin 30 setengah, berarti kalau begitu A-nya dapatnya 5 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan balok saat meluncur turun. Nah, kemudian karena ini gerakannya GLBB, percepatannya konstan akan berlaku bahwa SVOT plus setengah T kuadrat. Nah, S-nya yang dilampaui itu adalah 10 meter. Nah, sedangkan VO-nya itu 0 dari keadaan diam ya. 0 kali T plus setengah A-nya 5 kali T kuadrat. Jadi ini hasilnya 10 sama dengan 2,5 T kuadrat. Berarti T-nya adalah 2 sekon. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 2, sebuah balok masanya 10 kg yang terletak pada lantai kasar ditarik gaya horizontal F31 Newton seperti tampak pada gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan lantai masing-masing 0,4 dan 0,3. Gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut adalah berapa Newton? Kita jawab. Nah, saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok. Kalau ditarik gaya ke kanan, gaya horizontal F, maka meskipun balok ini belum bergerak, nanti ada gaya gesek statis yang melawan arah kecenderungan geraknya, yaitu ke kanan ya, kecenderungan geraknya. Jadi gaya gesek statis itu arahnya ke kiri. Di sini ada gaya normal, terus kemudian ada juga gaya berat ya, seperti ini kalau saya gambar. Jadi nanti normalnya sama dengan gaya beratnya. Oke. Nah, kita misalkan dulu balok hampir gerak ya. Karena kita tidak tahu balok ini sudah gerak atau belum gerak kalau kena gaya 31 Newton. Kalau balok hampir gerak, maka Fs itu akan mencapai nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah mu S kali N. Nah, N-nya itu sama dengan berat dari baloknya. Nah, mu S-nya 0,4, W-nya adalah 100, berarti hasilnya adalah 40 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan gaya gesek maksimum dengan gaya penariknya ini. Ternyata 40 Newton, Fs Max, itu lebih besar daripada gaya penariknya, yaitu 31 Newton. Berarti kalau begitu benda ini belum bergerak ya, masih dalam keadaan diam. Kalau diam berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0 ke arah X ya. Jadi kalau begitu F dikurangi dengan Fs itu harus 0, berarti gaya geseknya berjenis statis, nilainya sama dengan gaya lawannya itu sendiri, yaitu gaya penariknya F besar itu. Jadi kalau begitu, F besar itu kan 31 Newton ya. Jadi kalau begitu, gaya gesek statisnya sebesar 31 Newton. Jawaban C yang benar. Nomor 3, balok A masanya 2 kg dan B 4 kg yang dihubungkan tali mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian di sistem dilepas dari keadaan diam sehingga dapat bergerak dengan percepatan konstan. Koefisien gesek kinetis bidang yang bersentuhan setengah, masa kator diabaikan, kecepatan balok B pada saat tepat membentur tanah. Kita jawab. Nah, saya gambar dulu gaya berat pada B yaitu WB, kemudian B ini turun ya, jelas nanti turun. A itu bergerak ke kanan, jadi gaya geseknya ke kiri. Di sini ada gaya normal, ada beratnya A, saya gambar semua. Tegangan tali tidak perlu saya gambar karena tidak ditanyakan. Nah, terus kemudian saya hitung percepatannya dulu. Percepatan A dengan B itu sama, yaitu sama dengan percepatan sistem. A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya berarti WB secara percepatan positif ya. Yang melawan percepatan itu FA di sini ya.
Jadi kalau begitu FA negatif. Perhatikan sigma F itu gaya-gaya yang hanya sejajar percepatan ya. Kalau tidak sejajar percepatan, tidak ikut sigma F. Oke, kalau sejajar sama arah positif ya. Kalau sejajar berlawanan seperti FA ini negatif. Nah, sigma M berarti MB tambah MA. Nah, saya uraikan FA itu mu kali NA, tapi NA-nya di sini sama dengan WA. Nah, saya masukkan bilangannya WB-nya adalah 40 karena M kali G ya. 4 kali 10, 40. Mu-nya setengah, WA-nya adalah 20 ya. 2 kali 10. Nah, MB-nya 4, sedangkan MA-nya adalah 2. Nah, ini kalau saya hitung ketemunya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan A maupun B ya. Sama, sebesar 5. Nah, karena GLBB maka berlaku VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2S baik untuk balok A maupun B. Tapi di sini yang tanyakan kecepatan B sesaat setelah membentur tanah. Jadi kalau begitu ini VT kuadrat, VU-nya 0 dari keadaan diam, hanya 5 sama masukkan S yang dilampaui 2,5. 2,5 kali 2, 5, 5 kali 5, jadi 25, VT-nya berarti dapatnya 5 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, balok A masanya 1 kg, B 3 kg yang dihubungkan tali, mula-mula dalam keadaan diam pada lantai kasar. Kemudian balok B ditarik gaya horizontal F 120 Newton. Koefisien gesek kinetis bidang yang bersentuhan 0,2. Tekanan tali antara balok A dan B ketika sistem bergerak dengan percepatan konstan adalah berapa? Kita jawab. Saya gambar dulu ya, ini percepatannya pasti ke kanan, karena gaya penariknya kan ke kanan. Nah, terus kemudian ada gaya gesek yang melawan arahnya ke kiri, baik pada B maupun A karena lantainya kasar. Nah, terus kemudian ada tegangan tali, cara gambarnya seperti ini ya. Oke, kalau kita mencari percepatan sistem, itu kan sigma F per sigma M. Percepatan A dan B itu sama ya, sebesar percepatan sistem. Sigma F-nya berarti F dikurangi FA dikurangi FB, sedangkan tegangan tali ini saling menghilangkan karena ini gaya aksi reaksi. Jadi tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Sigma M itu berarti MA tambah MB. Kita uraikan gaya geseknya menjadi mu kali NA berarti WA, FB mu kali NB berarti WB ya NB-nya. Oke, jadi kalau begitu ini kita masukkan bilangannya F-nya 120, mu 0,2, WA adalah 10 karena masanya 1, kemudian mu-nya 0,2, berat B-nya 30. Nah, massa A1 sedangkan massa B3 saya masukkan. Jadi ini hasilnya adalah 28 ya, 28 meter per sekon kuadrat. Oke, tinjau balok A sekarang. Boleh A, boleh B ya, bebas. Kalau saya tinjau balok A, gaya yang bekerja pada balok A itu adalah T yang sejajar percepatan sama arah, FA sejajar percepatan berlawanan. Nah, sigma FM kali A, nah, berarti T-nya positif karena sama arah percepatan, FA-nya negatif karena berlawanan sama dengan MA dikalikan A. Oke, nah terus kemudian kita uraikan FA-nya mu kali WA ya. Nah, kalau begitu tinggal masukkan aja mu-nya 0,2, WA-nya adalah 10, MA-nya 1, A-nya tadi 28. Berarti kalau begitu T-2 28, berarti T-nya 30 Newton. Itulah tegangan tali yang ditanyakan, jadi jawabannya adalah B. Nomor 5, balok A, B, C masing-masing bermassa 1, 2, 3 terletak pada lantai licin. Balok A didorong gaya horizontal 24 Newton. Gaya kontak antara balok A dan B adalah berapa? Nah, ini yang tanyakan. Gaya kontak itu maksudnya adalah gaya dorong. Karena ini A didorong F, A mendorong B, B-nya juga mendorong A, itu merupakan gaya aksi reaksi. Kita jawab ya. Oke, jadi nanti sistem akan bergerak ke kanan dengan percepatan A misalkan. Kita bisa mencari percepatan sistem, ya pakai rumus ini ya, A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya tidak lain adalah F itu sendiri, karena ini licin, nggak ada gesekan. Sigma M jumlah massa semuanya. Nah, F-nya adalah 24 dalam soal, MA1, MB2, MC3. Saya masukkan, berarti ini hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan dari sistem. Automatically, untuk percepatan A, B, C, semua sama. Tinjau balok A. Nah, saya tinjau balok A ya. Pada balok A itu akan bekerja gaya dorong B pada A, saya namakan FBA. Pada B akan bekerja gaya FAB, gaya dorong A pada B. Tapi FAB dengan FBA itu sama besar, karena ini merupakan gaya aksi reaksi, cuma arahnya berlawanan. Makanya di sini min tandanya ya.
Jadi kalau ditanyakan gaya kontak antara A dan B sama aja dengan mencari FBA atau FAB, itu sama saja. Nah kalau kita tinjau balok A, berarti gaya pada A itu ada F, ada FBA. Saya pakai sigma Fm kali A pada A. Jadi ini F sama arah percepatan positif, FBA-nya negatif, sama dengan MA dikalikan A. Nah F-nya 24, saya masukkan FBA dicari, MA 1 kg, sedangkan A-nya tadi 4. Jadi kalau begitu hasilnya di sini ini 4 ya. Saya kalikan 1 kali 4, 4. FBA berarti 20 Newton. Itulah gaya kontak antara A dengan B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6. Berat benda di permukaan bumi 360 Newton. Jika benda tersebut dibawa pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi, maka beratnya akan turun sebesar berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, ini saya gambar di sini. Misalnya ini bendanya awalnya kan di permukaan bumi, di titik 1 dibawa pada ketinggian 2R ke titik 2. Jadi nanti beratnya di titik 1 anggap aja W1, di titik 2 W2 gitu ya. Oke, ingat berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Massa di mana-mana itu sama, tidak berubah ya. Tapi gravitasinya berbeda. Nah, percepatan gravitasi itu konstanta Cavendish G besar M per R kuadrat. M itu massa planet, R kecil itu jarak titik ke pusat planet. Nah, karena M kecil, G, dan M besar itu konstan, hanya jarak yang berubah di sini ya. Jadi W itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Artinya kalau saya bandingkan W2 banding W1, R1-nya di atas, R2-nya di bawah, tapi ada kuadratnya ya. Jadi kita main perbandingan, W2-nya ditanya pada ketinggian 2R ini, W1-nya kan 360 Newton. Saya masukkan, R1 itu jarak titik 1 ke pusat, itu R. Kalau R2 jarak titik 2 ke pusat, 2R tambah R, berarti nanti 3R ini ya. Kalau begitu, ini R-nya bisa dihapus, sepertiga kuadrat itu 1/9. Nah kalau begitu W2-nya 1/9 kali 360, berarti 40 Newton. Jadi turunnya berat berapa ya? Berarti W1 kurang W2 dong. W1 tadi kan 360, W2-nya 40, berarti 320 Newton. Itulah turunnya berat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7. Sebuah satelit mengitari bumi yang berjari-jari R. Percepatan gravitasi di permukaan bumi sama dengan G kecil. Jika satelit itu mengorbit pada ketinggian 2R, maka kelajuan linier satelit itu sebesar berapa? Ayo kita jawab ya. Ini saya gambar, satelitnya mengitari bumi, anggap aja lintasannya berbentuk lingkaran. Dia akan mendapat gaya gravitasi menuju ke pusat bumi. F ini adalah gaya gravitasi warna merah yang menuju ke pusat bumi. Nah, karena dia bergerak melingkar, maka gaya gravitasi yang selalu menuju pusat, ini akan bertindak sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya gravitasi itu sendiri. Gaya sentripetal dirumuskan mv kuadrat per r, ya. mv kuadrat per r, ya kan? Gaya gravitasi gmm per r kuadrat. Gigi mumi remuk-remuk. Nah, m kecil itu massa satelit ya, kita coret, sedangkan m besar massa planet di sini. Jadi kalau begitu V-nya, kalau ini saya coret rr kuadrat berarti akar gm per r ya. Oke, padahal percepatan gravitasi di permukaan bumi itu adalah gm per r kuadrat. Secara umum di permukaan planet. M itu massa planet, R besar itu jari-jari planet. Jadi saya tukar ini GM-nya, saya tukar menjadi GR kuadrat. GM saya tukar menjadi GR kuadrat di sini, sehingga hasilnya di sini akar sepertiga GR. Itu sama saja dengan akar 0,33 GR. Atau 0,33 GR pangkat setengah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Nomor 8, ditemukan planet baru yang berjari-jari 6.000 km dan percepatan gravitasi di permukaannya 3 meter per sekon kuadrat. Anggaplah planet tersebut tidak memiliki atmosfer. Kecepatan minimum benda yang dilempar vertikal ke atas agar benda itu tidak kembali lagi ke permukaan planet sebesar berapa kilometer per sekon. Oke, kita jawab. Nah ini ya, saya gambar ini planetnya, jari-jarinya R besar misalkan. Terus ini ada benda dilempar vertikal ke atas. Berapa kecepatan minimalnya agar benda ini tidak kembali lagi ke permukaan planet dengan anggapan planet nggak punya atmosfer. Artinya tidak ada gesekan di atmosfer ya. Nah, kecepatan minimum lemparan vertikal ke atas agar tidak kembali lagi ke permukaan planet dinamakan kecepatan lolos atau V escape. Jadi V escape itu adalah akar 2GR rumusnya.
Kalau Anda belum tahu penurunan rumus ini, lihat video saya yang membahas mengenai penurunan rumus ini ya. V escape sama dengan akar 2GR, jadi G-nya adalah 10, R jari-jari planetnya 6000 kali 10 pangkat 3 meter. Ini saya meterkan. Oke, jadi ini akar 36 kali 10 pangkat 6 kan? Jadi ini sama aja dengan 6 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, atau sama dengan 6 km per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Physics is very easy and fun.